Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Awalan asif wa a'tadhir ala at-ta'khir. Qarabata 45 daqiqah min mau'idina, lebih dari 45 menit dari yang seharusnya kita mulai tadi jam 8, namun baru bisa kita mulai sekarang. Oleh karenanya saya minta maaf dikarenakan sesuatu dan lain hal, di antaranya qada'ul hajah. Kemudian beginilah kalau seandainya orang yang biasanya ada di balik layar berhalangan. Fanashkuru Allah subhanahu wa ta'ala, thumma alladhina yaqumuna bi hadha al-barnamij. Maka oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian berterima kasih kepada pihak-pihak yang terkait sehingga acara dan program seperti ini bisa berjalan dengan lancar. Jazakumullahu khairan. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan pelajaran tafsir As-Sa'di. Setelah kita mendapatkan penjelasan dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang sifat-sifat orang yang beriman, orang kafir dan orang-orang munafik, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyerukan kepada seluruh umat manusia dengan perintah yang pertama dan yang utama yang terdapat di dalam mushaf Al-Quranul Karim, yaitu perintah untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian bertakwa, yang telah menjadikan bumi sebagai alas dan langit sebagai atap, dan yang telah menurunkan dari langit air hujan. Kemudian Dia keluarkan dengan air hujan tersebut tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki buat kalian. Maka jangan jadikan bagi Allah tandingan-tandingan, padahal kalian mengetahui. Maka jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, padahal kalian mengetahui hanya Dialah Allah satu-satunya yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan tersebut kepada kalian. Itu inti dari dua ayat yang baru kita bacakan tadi. Mari kita melihat dan mendengar tafsir Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah. Beliau berkata,
thumma istadalla ala wujubi ibadatihi wahdahu bi annahu rabbukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan dalil atas wajibnya beribadah hanya menyembah kepadanya saja, karena dia adalah Rabb kalian. Alladzi rabbakum bi asnafin ni'am, yang telah mentarbiyah kalian dengan berbagai macam kenikmatan. Tarbiyah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dimulai dari penciptaan, kemudian pemberian rezeki, pengaturan alam semesta. Di dalamnya ada makhluk-makhluknya yang menghidupkan, yang mematikan, semuanya yang menguasai. Ini adalah perbuatan-perbuatan yang disebut dalam istilah tauhid atau akidah sebagai rububiyah. Allah sebagai Rabb, penguasa. Yang merahmati, yang mengasihani, yang mengampuni, yang mempersempit rezeki, yang memperluas rezeki, yang memberi dan yang menahan. Itu semuanya adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dialah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat. Adapun yang lainnya memberikan manfaat itu atas kehendak Allah. Adapun yang lainnya bisa memberikan hidayah, menyampaikan hidayah, itu atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, kita sangat menginginkan hidayah untuk salah satu kerabat kita. Sudah berbagai macam usaha kita lakukan, dari mengajak dia untuk ikut majelis ta'lim, dari ustadz yang kita undang, ustadz kondang, yang kalau ustadz itu berbicara maka hati-hati itu bisa terenyuh mendengarkannya, air mata bisa mengalir ketika mendengar nasihat dan wejangan ustadz tersebut. Tapi karena dia tidak dikehendaki oleh Allah, usaha-usaha yang kita lakukan tadi untuk mendapatkan hidayah bagi yang kita inginkan, kalau Allah tidak mengizinkan maka tidak akan pernah bisa mendapatkan hidayah. Jadi Allah satu-satunya yang bisa memberikan manfaat yang hakiki, dan satu-satunya zat yang bisa mencegah mudarat. Maka mintalah kepada Allah saja, baik dalam rangka untuk mendatangkan kemanfaatan atau tercegah dari kemudaratan. Fa khalaqakum ba'dal adam, fa khalaqakum ba'dal adam. Allah menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian itu tidak ada. Yang lahir tahun 1980, 79, dan sebelumnya tidak pernah ada yang menyebut nama kita. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan juga Allah lah yang menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bin ni'amil zahirati wal batinah, dan memberikan kepada kalian nikmat lahir batin. Nikmat zahirah, lahir, itu maksudnya nikmat yang tampak, punya ini, punya itu, dan lain sebagainya. Nikmat batin yang tidak tampak, apa yang kita rasakan berupa kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, rasa aman, ini juga nikmat. Faja'ala lakumul arda firasyan tastaqirruna 'alaiha, dan dia menjadikan bagi kalian bumi sebagai alas, firash, supaya kalian bisa tetap di atas bumi.
Walaupun bumi bulat, tetapi bagi kita yang lebih kecil ukurannya daripada bumi itu sendiri, maka seakan-akan bumi ini terhamparkan, datar begitu, sehingga kita tidak terpeleset, tergelincir kalau berjalan. Ini semua adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bumi ini terhampar seperti firash. Kenapa disebut firash? Karena firash itu biasanya dihamparkan. Antum kalau mau tidur di lantai misalnya, hamparkan dulu kasurnya atau alas tidur yang telah menjadikan bagi kalian bumi sebagai alas. Wa tantafi'una bil abniyah, dan kalian bisa mendapatkan manfaat dari bangunan-bangunan yang ada di bumi. Kalian membangun di bumi supaya kalian dapatkan manfaat, tempat berteduh di kala hujan dan panas. Waz-zira'ah, pertaniannya. Wal hirathah, persawahannya. Was-suluk min mahallin ila mahal, berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairi dzalika min wujuhil intifa'i biha, dan berbagai macam bentuk-bentuk kegunaan dan pemanfaatan yang bisa kita lakukan di bumi ini. Itu semuanya Allah mudahkan untuk kita. Wa ja'ala as-samaa'a bina'an limaskanikum, dan Allah menjadikan langit itu sebagai atap untuk tempat-tempat tinggal kalian. Atap yang sangat indah, di mana pada malam harinya kita bisa melihat bintang-bintang yang bertaburan. Wa auda'a fiha minal manafi'i ma huwa min daruratikum wa hajatikum, dan Allah meletakkan di langit tersebut segala sesuatu yang bermanfaat bagi kalian dalam rangka untuk menutupi kebutuhan-kebutuhan kalian yang sifatnya darurat dan kebutuhan-kebutuhan kalian yang lainnya. Kasyamsi wal qamari wan nujum, seperti matahari, bulan, dan bintang-bintang. Itu Allah tempatkan di langit. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Dia yang menurunkan dari langit itu air. Was samaa' huwa kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama', dan yang namanya as-sama' segala sesuatu yang berada di atasmu, itu semuanya sama. Secara bahasa Arab, ini atap kita, ini atap masjid, itu disebut sama. Karena sama berasal dari kata sama yasmu, yang artinya tinggi. Walihada qala al-mufassirun, oleh karena itu para mufassir berkata, al-muradu bis sama'i hahuna as-sahab, yang dimaksudkan dengan langit di sini adalah awan yang telah menurunkan dari awan itu berupa hujan. Karena awan itu biasanya lebih tinggi daripada kita. Fa anzala minhu ta'ala ma'an, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari awan tersebut hujan atau air. Fa akhraja bihi minats tsamarat, dan Allah mengeluarkan dengan air atau dengan sebab air tersebut minats tsamarat, berupa tumbuh-tumbuhan. Kal hububi, seperti biji-bijian, wathimari, dan buah-buahan, min nakhilin, dari kurma, wa fawakiha, dan buah-buahan yang lain, wa zuru'in wa ghairiha, dan tumbuh-tumbuhan apapun itu, semuanya Allah yang mengeluarkannya. Rizqan lakum, sebagai apa? Sebagai rezeki buat kalian. Bihi tertaziqun,
Dengannya kalian bisa mencari penghidupan. Wa tataqawwatun, dengan buah-buahan tersebut kalian bisa menjadikan dia sebagai bahan makanan kalian. Qut, seperti korma. Korma karena sifatnya itu lebih awet, bahkan disebut-sebut sebagai buah-buahan yang paling awet. Makanya bisa menjadi bahan makanan pokok. Bahkan korma adalah makanan instan yang paling digemari, karena nggak perlu dimasak. Dan dengan makan korma itu kebutuhan gizi seseorang bisa terpenuhi. Orang itu sanggup dan mampu bertahan hidup walaupun hanya dengan korma selama 2 bulan atau 3 bulan bahkan. Ya, 2 bulan pernah rumahnya Rasulullah SAW tidak, dapurnya itu tidak pernah mengepul asap, karena memang tidak ada apa-apa yang mau dimasak. Selama 3 hilal, kata ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kata ibu kita Aisyah Ummul Mukminin, memberikan kabar tersebut kepada para tabi'in. Lalu para tabi'in bertanya, "Ya ummah, wahai ibu kami, kalau begitu apa yang menjadi makanan kalian selama 3 hilal?" 3 hilal maksudnya adalah 2 bulan, ya. Hilal itu bisa terjadi di awal atau di akhir bulan. Bulan sabit itu kan bisa kita lihat pada saat awal bulan dan akhir bulan. Jadi 3 hilal, yaitu kurang lebih kata para ulama 2 bulan berturut-turut makanan mereka hanya berupa al-aswadan, 2 yang hitam, yaitu kurma dan air. Cuma makan kurma. Dan itu pengakuan dari ibunda Aisyah. Dan mereka adalah orang-orang yang jujur untuk menggambarkan bagaimana kesederhanaan rumah tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'ishun, supaya kalian bisa tetap hidup. Wa tafakkahun, dan kalian bisa memakan buah-buahan kemudian bersenang-senang dengannya. Fala taj'alu lillahi andada. Semua itu yang telah disebutkan oleh Allah tadi, maka Allah minta cuma satu yang diminta oleh Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Maka jangan menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Ay asbahan, yaitu yang mirip dengannya. Wa nudhara'a, dan yang semisalnya. Minal makhluqin, dari para makhluk. Fata'budunahum kama ta'budun Allah, lalu kalian menyembahnya, menyembah makhluk-makhluk tadi yang kalian anggap sebagai tandingan buat Allah, yang kalian kira dan kalian sangka bisa melakukan apa yang seharusnya dan hanya bisa dilakukan oleh Allah, yaitu mengabulkan hajat-hajat dan permintaan-permintaan kalian. Kama ta'budun Allah. Jadi janganlah kalian menyembah makhluk-makhluk itu seperti kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa tuhibbunahum kama tuhibbuna, dan kalian mencintai makhluk-makhluk tersebut sebagaimana kalian mencintai Allah. Cinta ibadah, yaitu cinta yang disertai rasa pengharapan kepada yang dicintai dan rasa takut kepada yang dicintai sekaligus. Kemudian diiringi dengan rasa ta'zim, pengagungan kepada sesuatu tersebut, dan ketundukan. Orang yang mencintai
tunduk kepada, merendahkan diri kepada yang dicintai. Itulah cinta ibadah. Tidak boleh kita lakukan cinta ini kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat dulu yang lebih awal mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tidak sampai merendahkan diri mereka, kemudian membungkukkan diri mereka sujud di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara mengikuti syariatnya, dengan cara mengikuti sunnah atau petunjuknya sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar ucapan lisan saja cinta Rasul, tapi sunnah Rasul ditinggalkan. Sunnah Rasul diganti dengan sunnah para tokoh, para ustadz yang dia gandrungi. Wahum mithlukum, padahal makhluk-makhluk yang kalian ibadahi itu seperti kalian juga. Makan, minum, ke pasar, berdagang, jual beli, nikah. Orang-orang soleh yang disembah atau yang diibadahi sekarang ini, yaitu yang kuburannya selalu dikunjungi, kemudian dimintai berkahnya, bahkan dimintai agar disampaikan hajat mereka kepada Allah lewat perantaraan-perantaraan tadi. Bukankah mereka adalah manusia biasa seperti kita? Kenapa mereka diibadahi? Kenapa mereka disembah? Oh, itu bukan sembah, itu tawassul. Baik, apakah tawassul yang seperti itu disyariatkan oleh Nabi kita Muhammad SAW? Seharusnya orang yang lebih pantas untuk diperlakukan seperti itu adalah Nabi. Tapi apakah para sahabat Nabi sepeninggal Nabi SAW melakukan tawassul kepada Nabi SAW? Tidak. Buktinya Umar bin Khattab pada saat musim paceklik Madinah, pada saat dia menjadi khalifah Amirul Mukminin, itu melakukan sholat istisqa di lapangan, tempat yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mereka tidak ke kuburan Nabi. Kemudian pada saat setelah khutbah istisqa selesai, ya, Umar meminta kepada Al-Abbas untuk berdoa sebagai bentuk tawassulnya Umar. Umar berdoa kepada Allah dan kaum muslimin, tapi mereka bertawassul dengan doanya doanya Al-Abbas, paman Nabi SAW yang masih hidup kala itu. Dan Umar menegaskan, dulu kami bertawassul dengan doanya Nabi, karena Nabi masih hidup, minta hujan kepada Allah lewat doa Nabi. Kami minta kepada Nabi agar berdoa kepada Allah. Itu kan namanya tawassul. Karena Nabi masih hidup, maka boleh. Orang saleh masih hidup, kita bertawassul, minta didoakan, boleh. Tapi sudah meninggal, maka kata Umar, sekarang karena Nabi sudah wafat, maka kami bertawassul denganmu wahai Al-Abbas. Ud'ullah lana an yughithana. Berdoalah kepada Allah agar kita diberi hujan. Ini tawassul yang benar. Nah, kalau sekarang pertanyaannya, apakah Umar tidak tahu kalau bertawassul kepada Nabi SAW sesudah wafatnya beliau itu boleh? Apakah beliau nggak tahu sehingga beliau tidak melakukannya? Nggak mungkin. Umar, sebelumnya Abu Bakar, adalah dua sahabat Nabi yang paling berilmu tentang syariat.
Justru karena ilmu mereka lah mereka tidak melakukannya. Karena orang kalau sudah wafat, sudah meninggal, sudah selesai, terputus. Maka kalau minta kepada Allah, mau tawasul yang disyariatkan, silahkan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah bukan anti tawasul, tetapi hendaknya kita bertawassul dengan cara-cara yang disyariatkan, yang diajarkan oleh Nabi SAW, bukan dengan cara-cara baru atau cara-cara yang tidak pernah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Makhlukun, marzuqun, mudabbarun. Mereka yang kalian sembah itu sama seperti kalian, manusia yang diberi rezeki, yang diatur dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fil ardi wala fis sama. Mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun, mithqala dzarrah, seberat semut sekalipun tidak memiliki kekuasaan baik di bumi maupun di langit. Makanya ada istilah jin penguasa jembatan. Enggak benar. Jin penguasa pohon. Enggak benar. Bukan dia berkuasa di situ. Makanya ada perintah Nabi SAW, kalau kita ketemu ular di dalam rumah, ini tidak boleh langsung kita bunuh. Berbeda halnya ketemu ular di luar rumah. Nah, khusus ketika ketemu ular di dalam rumah, maka sebelum kita tindak, kita perintahkan ular tersebut untuk keluar. Karena bisa jadi itu adalah jelmaan dari jin. Nah, itu dipercaya dan merupakan akidah Islamiyah, karena Rasulullah SAW yang mengajarkannya. Kalau dia keluar, maka selesai, tidak boleh dibunuh. Tapi kalau dia tidak mau keluar, ya berarti memang ular beneran, langsung ditindak, karena bisa berbahaya. Dan kita nggak tahu apakah berbisa atau tidak, ya. Anjuran untuk membunuh ular, Rasulullah SAW yang mengajarkan. Karena ular termasuk binatang fawasik, binatang pengganggu dan berbahaya. Wala yanfa'unakum wala yadhurrun. Mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kalian dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Kalau enggak salim sama kuburan Mbah Fulan misalnya, kualat loh misalnya, ini kan meyakini kalau orang yang sudah meninggal itu bisa memberikan kemudaratan. Inilah pintu-pintu kesyirikan. Karena meyakini ada sesuatu yang lain selain Allah bisa memberikan manfaat atau memberikan mudarat. Tergantung syiriknya, syirik akbar atau syirik asghar, dari akidah atau keyakinan hatinya, i'tiqadnya bagaimana. Kalau dia meyakini bahwasanya manfaat dan mudarat itu diberikan dengan sendirinya tanpa campur tangan Allah Subhanahu wa taala, maka syirik akbar. Tapi kalau dia meyakini manfaat dan mudarat yang diberikan oleh orang yang sudah meninggal tadi itu atas kehendak Allah, jadi dia masih percaya kalau Allah yang mengizinkannya. Tapi dia yakin sekali kalau orang meninggal itu bisa memberikan manfaat dan mudarat atas izin Allah. Nah, ini syiriknya syirik asghar. Kok syirik? Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab, padahal dia bukan sebab, adalah syirik.
Allah tidak pernah mengajarkan, memberitahukan kita baik dalam Al-Quran maupun lewat lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang yang sudah meninggal dunia itu bisa memberikan atau mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan. Maka saya heran, jujur saya heran, ada orang yang meminta-minta kepada cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Husain. Dia berteriak-teriak minta tolong kepada Al-Husain. Dia mengatakan, Al-Husain, Al-Husain, Al-Madad, Al-Madad, bantuan, bantuan, tolong bantu kami. Ya Husain, ya Husain. Bukan ya Allah, ya Allah, tapi ya Husain, ya, minta tolong sama Al-Husain yang dulu beliau mati syahid dan tidak bisa menyelamatkan dirinya di Karbala, dibunuh oleh orang-orang Kufah yang tidak bertanggung jawab. Sudah manggil, ya, sudah manggil beliau Al-Husain untuk mau dibaiat di Kufah. Belum sampai Kufah, di Karbala dikhianati. Mereka tidak membela Al-Husain ketika diperangi oleh tentaranya Ziyad bin Ubaidillah. Tidak ada yang membela dari orang-orang Kufah Al-Husain yang pada waktu itu tertahan di Karbala. Yang akhirnya apa? Berakhir dan berujung pada terbunuhnya cucu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini musibah besar. Nah, Al-Husain yang pada waktu itu tidak bisa menyelamatkan dirinya, sudah wafat, terus diminta. Coba di mana akal berfikirnya orang-orang seperti itu yang meminta kepada Al-Husain, yang meminta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang meminta kepada orang-orang yang sudah meninggal. Mereka orang-orang saleh. Mereka adalah wali-wali Allah. Urusan mereka sudah selesai. Mereka insya Allah mendapatkan nikmat di alam kubur, dan mereka terlena dengan nikmat kubur yang mereka rasakan. Makanya kan orang soleh nanti ketika hari kiamat, ketika dibangkitkan, mereka ketika terbangun itu seakan-akan kok begitu cepat, terasa sangat cepat sekali. Kenapa? Karena enak. Orang kalau sudah merasa keenakan, nyaman, tentram, terus tiba-tiba kaget, apa perasaannya? Kok cepet banget. Tapi kalau orang yang merasakan siksa kubur, yang merasakan azab kubur, baru masuk, baru merasakan malam pertama, kapan kiamat? Kapan hari kebangkitan? Gak tahan. Coba bayangkan orang-orang kafir yang dari sejak dulu, ya, seperti Abu Jahal, Abu Jahal CS. Bagaimana keadaannya di alam barzakh? A'udzubillah min azabil qabr wa azabil akhirah. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui, annallaha laisa lahu syarikun wala nadhir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dan tandingan. Kalian tahu itu. Ada yang menandingi Allah dalam masalah pemberian rezeki, dalam masalah menghidupkan dan mematikan, dalam mengatur alam semesta ini?
Semua mereka mengetahui. La fil khalqi war rizqi, tidak dalam masalah penciptaan, dalam masalah rizki, wat tadbir, dan pengaturan, wala fil uluhiyyati wal kamal, dan juga tidak ada yang menandingi Allah dalam masalah uluhiyah dan kesempurnaan. Fa kaifa ta'buduna ma'ah alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik? Lalu bagaimana kalian bisa menyembah bersamanya ilah-ilah yang lain, padahal kalian mengetahui kalau Allah itu satu-satunya yang sempurna. Hada min a'jabil ajab. Ini adalah perkara ajaib yang paling ajaib. Ya. Jadi sekarang ini termasuk bukan hanya 7 keajaiban dunia, tapi sangat banyak sekali. Dan di antara yang paling ajaib, di antara keajaiban-keajaiban dunia sekarang adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah, yang beribadah kepada selain Allah. Mereka dalam hal mengibadahi selain Allah itu mereka bisa terima, menjadikan batu yang bagus, ya, batu-batu itu dipilih, dijadikan sebagai alat pembawa keberuntungan. Ini kan menjadikan batu sebagai ilah, meyakini kalau batu ini jika kita bawa kemana-mana akan membawa manfaat. Apa manfaatnya? Selalu beruntung. Ini sudah syirik, karena Allah tidak pernah menjadikan batu tersebut sebagai pembawa manfaat. Mana dalilnya? Bukan keyakinan yang rusak. Ketemu batu bagus banget, wah, batu ini waktu saya pakai, ya dipakai dalam bentuk cincin, gelang, kalung. Waktu saya pakai hari itu, Masya Allah, gajian dapat lebih, pas mau makan ada yang traktir. Tapi pada hari dimana saya nggak pakai batu itu, ban motor gembes di jalan, habis gembes ditabrak orang, selalu saja ada masalah. Dia mengaitkan dengan batu tadi, sudah menjadikan batu itu sebagai ilah tandingan yang mampu seakan-akan memberikan manfaat kepadanya dan mencegah kemudaratan. Nah, ini syirik. Maka sangat mengherankan sekali, dalam masalah seperti itu mereka terima menjadikan batu sebagai ilah. Pohon yang besar harus dihormati karena di sana ada penunggunya, maka dikasihlah sesaji-sesaji yang terbaik. Tapi ketika ada seorang manusia membawakan berita gembira dan berita peringatan, membawa berita tentang surga dan neraka, ketika ada seorang manusia mengaku membawa risalah dari Tuhannya, Nabi, mereka menolak mentah-mentah. Padahal Nabi atau Rasul itu mengajak untuk menyembah Tuhan yang satu saja, tidak boleh yang lain. Menjadikan sesembahan-sembahan itu semuanya batil, gak berhak. Yang berhak cuma satu, la ilaha illallah. Tidak diterima. Dengan alasan apa? Masa Nabi ke pasar? Masa Nabi sama seperti kita? Kalau memang dia Nabi, mana malaikat? Kalau memang dia Nabi, mana Quran atau kitab suci yang turun kami mau melihat dengan mata kepala kami sendiri? Kalau memang dia Nabi, jadikan itu bukit Safa dan Marwah bukit emas. Kalau memang dia Nabi, kenapa dia bukan orang yang paling kaya di antara kami? Berbagai macam alasan.
dalam rangka untuk menolak sesuatu yang sudah jelas. Beliau datang membawa sesuatu yang kala itu manusia menganggap sesuatu yang paling luar biasa, yaitu masalah bahasa. Tidak ada yang bisa mengatakan perkataan seperti yang dibawa oleh Muhammad SAW, melainkan menunjukkan kalau itu bukan perkataan manusia. Mereka paham sekali, paham betul ya. Ini perkataan dukun, ini perkataan sihir, ini perkataan orang gila. Mereka bisa bedakan itu. Maka ketika Nabi SAW mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, bagus sekali menurut orang Arab waktu itu susunan katanya. Terus dibacakan ayat-ayat Al-Quran, terasa sekali di hati mereka itu. Ini bukan perkataan sembarangan. Semakin ada rasa kerinduan untuk mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Dan itu diakui oleh musuh terbesarnya Rasulullah SAW pada waktu itu, Abu Jahal. Diam-diam di malam hari mendengarkan dekat dengan rumah Rasulullah supaya mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi aneh sekali, aneh bin ajaib. Dalam masalah tauhid, mereka bisa-bisanya menjadikan sesuatu yang tidak berakal, batu. Orang Arab itu punya kebiasaan, ketika ketemu batu yang lebih baik, ada batu yang Masya Allah memukau, batu yang ada pada mereka, mereka buang, udah pensiun, ambil batu yang baru tadi, dijadikan sebagai tadi dewa keberuntungan istilah kita, atau ada istilah yang lain Dewi Fortuna. Ini semuanya adalah kesyirikan. Itu bisa mereka percaya, tapi ketika seorang manusia datang dari kalangan mereka sendiri dengan bahasa mereka, membawa bukti nyata, mukjizat yang menunjukkan kebenaran apa yang dia bawa, tapi mereka kaum tersebut tidak menerimanya. Inilah hidayah. Hada min a'jabil ajab wa asfahis safah. Dan termasuk kedunguan yang paling dungu, kejahilan yang paling jahil. Wa hadhihi al-ayah jam'at bainal amri bi ibadati Allah wahdahu wan nahyi an ibadati ma siwa. Ayat ini menggabungkan antara perintah untuk menyembah Allah saja dan melarang peribadatan kepada selainnya. Wa bayan ad-dalil al-bahir ala wujubi ibadatih, dan penjelasan yang sangat terang benderang atas wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Wa butlani ibadati ma siwah, dan kebatilan penyembahan atau peribadatan kepada selain Allah. Wa huwa dzikru tauhidur rububiyah, dan di dalamnya ada penyebutan tauhid rububiyah al-mutadammin infiradahu bil khalqi war rizqi wat tadbir, yang mengandung keesaan Allah di dalam hal penciptaan, pemberian rezeki dan pengaturan alam semesta. Fa idza kana kullu ahadin muqirran bi annahu laysa lahu syarikun bidzalik, kalau seandainya semua orang mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sekutu dalam masalah penciptaan, rezeki dan pengaturan tadi, fakadzalika falyakun al-iqrar bi anna Allah laysa lahu syarik fi ibadati. Oleh karena itu maka hendaknya ditetapkan pula, diakui pula bahwasanya Allah tidak memiliki sekutu di dalam beribadah kepadanya. Wa hadza awdahu dalilin aqli, dan ini merupakan
dalil logika yang paling jelas ala wahdaniyatil bari ta'ala, tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan, wa butlani syirik, dan dalil yang paling jelas tentang kebatilan syirik. Qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, sedangkan firman Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kalian bertakwa, yahtamil anna al-ma'na annakum idza 'abadtumullah wahdahu ittaqaitum bidzalika sakhatahu wa 'adabah. Bahwasanya maknanya adalah kalau kalian beribadah kepada Allah saja, mentauhidkan Allah, maka kalian bisa melindungi diri kalian dari kemurkaannya dan azabnya. Itu maksudnya la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bisa melindungi diri kalian dari azab Allah, dari kemurkaannya, karena kalian telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annakum ataitum bisabab ad-dafi' lidzalik, karena kalian mendatangkan sebab untuk mencegah kemurkaan dan azab Allah datang menimpa kalian. Wa yahtamilu, dan juga bisa jadi maknanya adalah an yakunal ma'na annakum idza 'abadtumullaha sirtum minal muttaqina al-mawsufina bittaqwa. Kalau kalian beribadah hanya kepada Allah saja, mentauhidkannya, maka kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang disifati dengan sifat takwa. Wa kilal ma'nayain sahih, dan dua makna ini dua-duanya benar. Wa huma mutalaziman, dan saling berkonsekuensi. Faman ata bil ibadati kamilatan kana minal muttaqin. Barang siapa yang melakukan ibadah dalam bentuk yang sempurna, yaitu mentauhidkan Allah saja, dia beribadah tidak ditujukan kepada selain Allah, hanya untuk Allah, ikhlas, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa. Wa man kana minal muttaqin, begitu pula sebaliknya, kalau dia bertakwa, hasalat lahun najatu min adzabillahi wa sakhatih, maka dia pasti akan selamat, maka pasti dia akan mendapatkan keselamatan dari azab Allah dan kemurkaannya. Jadi mau diartikan salah satu dari kedua arti tadi, semuanya sama. Wa hadza dalilun aqliyun ala sidqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hal ini juga mengandung dalil logika yang paling jelas tentang kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sihhati ma jaa bih, dan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bisa kita dapatkan penegasannya di dalam ayat-ayat berikutnya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Akan kita lanjutkan pada hari Rabu insyaallah. Hadza wa sallu ala nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa